cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati. Menepati janji. Katakan janji. Berikan sorak-sorai buat Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau akan jadikan kami umat pemenang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah gagal menjaga dan melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pujian dinaikkan, firman-Mu diberitakan, maka akan ada kemenangan di tempat ini Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau mau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Engkau mau angkat Tuhan Yesus, yang sedang lemah Engkau mau kuatkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah melebihi ukuran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menyentuh hati kami Tuhan Yesus. Dan Kau senantiasa berjalan bersama dengan kami Tuhan. Yang masih dalam perjalanan Kau tibakan Tuhan. Yang di rumah sedang sakit Engkau mau lawan, Kau mau sembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami mau serahkan ibadah kami hari ini, pagi ini, hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Saudaraku, hari-hari ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan.
Karena kita tahu saat kita berjalan bersama Dia, Dia akan sertai hidup kita. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalan. Kita mau bangkit berdiri. Oh, katakan, bila Engkau tak besertaku, angkat suaramu. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Saudara-saudaraku, haleluya. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang berat. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan pencobaan. Tapi cuma satu yang pasti dalam hidup kita. Amin. Pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, Dia akan memberikan kasih karunia-Nya. Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Mungkin saat ini kita rasa, Tuhan, saya sudah gak kuat Tuhan. Jalanku bukan jalan-Mu Tuhan. Iya Tuhan. Tapi ajar kami selalu berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Terima kasih. Angkat tanganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan Angkat suaramu, angkat suaramu. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kau perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Pimpin langkahku sejak waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Mari kita mau angkat suaramu. Oh, haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, katakan, dan berjalanlah dengan. berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Berikan salam kiri kananmu. Katakan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan, Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Katakan, yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari datang menyembah Dia. katakan, yuk. Dia Pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersuka. Katakan, ya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. amin. Mari, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari, mari, mari datang menyembah Dia. amin. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada Dia.
Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan dunia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Masih mau bersorak-sorai? Yang ada sukacita angkat tanganmu. Yang ada sukacita angkat tanganmu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yuk kita mau tepuk tangan yuk. Katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah Angkat tanganmu, katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya. Amin. Katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saya buka ruang kesaksian bagi yang mau bersaksi. Kaum pria. Kaum pria ya? Iya. Oke, saya panggilkan kaum pria untuk bersaksi. Yuk. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Kita akan memberikan persembahan. Saya minta Pak Sinaga berdoa untuk persembahan. Pertama-tama kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Dan hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan ada itu semua karena kemurahan kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan kami pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu, boleh menikmati bait-Mu, boleh menikmati firman-Mu Tuhan hari ini, pagi hari ini Tuhan. Bapa di sorga, di pertengahan ibadah kami Tuhan, kami mau Tuhan memohon kepadamu Tuhan, kami akan memberikan persembahan buat Tuhan, buat pekerjaan di tempat ini Tuhan. Mari umat-umat-Mu Tuhan,
Urapi dengan kuasa-Mu agar mereka boleh memberi dari kasih-Mu Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada Tuhan. Berkati pekerjaan usaha apapun yang Tuhan boleh percayakan Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari buka hati kami Tuhan lebar-lebar. Agar firman-Mu boleh tertanam di setiap hati kami Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, khususnya hamba-Mu yang Tuhan boleh percayakan Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang diungkapkan Tuhan boleh kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu dan kami menyadari segala kekurangan, kelemahan kami, ketidaktaatan kami. Mari Tuhan ampuni, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, layak untuk menerima berkat-berkat-Mu yang Tuhan siapkan pagi hari ini Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pagi hari ini, ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi persembahan. Haleluya. Amin. Ini di depan kiri kanan dua-duanya AC baru. Jadi depan sini dingin banget sih saudara-saudara. Persembahan dijalankan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan gak pernah janji hari akan selalu panas. Haleluya. Tuhan juga gak pernah janji bahwa langit itu akan selalu biru. Tapi janji Tuhan adalah Dia menyertai kita. Amin. Menyertai engkau, menyertai saya, menyertai kita semua. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau bangkit berdiri. Katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Tak pernah Tuhan janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tak pernah Tuhan janji jalan selalu rata. Apa janjinya? Tetapi Tuhan janji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Sekali lagi angkat suaramu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, dengan iman katakan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat itu ada. Haleluya. 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 Benar Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Oleh sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini. Karena kami percaya Yesus yang kami sembah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami pagi hari ini ada di rumah-Mu. Kau izinkan kami pagi hari ini untuk memuji-muji Engkau. Engkau izinkan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan firman-Mu. Oleh sebab itu, beri kami tanah hati yang lembut. Sehingga setiap ayat baris firman Allah menjadi rema. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ketemu lagi di minggu yang ketiga di bulan September ini. Waktu begitu cepat ya. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan September. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, judul khotbah pagi hari ini, kuasa tangan Tuhan. Kuasa tangan Tuhan. Mari kita buka Mazmur 63. Ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 63 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau.
Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Ayat 8. Sungguh Engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mari kita ulangi ayatnya yang ke-9, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Amin. Mazmur ini diucapkan oleh Daud. Ketika Daud berada di mana? Di padang gurun Yehuda. Pertanyaannya, mengapa Daud menyanyikan mazmur ini di tengah-tengah padang gurun? Saudara tahu bukan bagaimana kondisi padang gurun? Gersang, panas, tidak ada kehidupan. Justru di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud menaikkan mazmur kepada Allah. Pertanyaannya kenapa? Jawabannya ayatnya yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sebab Daud katakan alasan dia menaikkan mazmur di padang gurun Yehuda karena dia percaya dia punya Allah yang hidup. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah di atas segala Allah. Dan kerinduan Daud selalu ingin mencari Allah. Seharusnya kita demikian. Bukankah saudaraku sekalian, sekarang kita sedang berada di situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu berat seperti pemimpin pujian katakan tadi. Nah, seharusnya dalam kondisi demikianlah kita mencari Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti inilah saudaraku sekalian, kita menaikkan mazmur kepada Allah. Sebab kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah di atas segala Allah. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Ini ungkapan hati Daud loh. Dari dalam hatinya. Ya. Kenapa dia bermazmur di padang gurun Yehuda? Karena dia berkata, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Adakah kerinduan saudara dan saya untuk mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Adakah kerinduan saudara dan saya untuk kita menghampiri Allah yang hidup dan berkuasa? Kalau kita belajar di dalam Alkitab sejarah perjalanan bangsa Israel, saudaraku sekalian,
ketika Israel keluar dari negeri Mesir, mereka dipimpin oleh Musa. Apa yang mereka hadapi? Laut Kolsom. Tapi puji Tuhan mereka tiba di tanah perjanjian. Pengalaman yang kedua dialami oleh umat Israel ketika mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Kemudian saudaraku sekalian, Allah menyuruh Ezra untuk memimpin umat Israel kembali ke Yerusalem. Apa yang mereka hadapi ketika mereka kembali dari Babel menuju ke Yerusalem? Padang gurun. Saudara tahu bagaimana kondisi padang gurun? Ya karena mungkin sebagian mungkin di antara kita belum pernah melihat kondisi padang gurun. Kita hanya membaca. Ya. Tapi kalau saudara pernah melihat padang gurun, mengerikan saudara sekalian. Waktu saya pergi ke Israel, itu mau masuk ke Israel itu kan lewat Yordan. Dari atas pesawat saya lihat, sepanjang mata memandang, tidak ada apa-apa yang kita bisa lihat. Padang gurun yang gersang, yang berwarna kecoklatan. Mengerikan saudara sekalian. Ya. Alkitab katakan belum lagi bahaya yang ada di padang gurun. Binatang-binatang buasnya luar biasa. Ularnya saudaraku sekalian itu sangat terkenal ganas. Begitu dipatuk langsung mati saudaraku sekalian. Nggak ada ampun. Belum lagi perampok-perampok penjara yang bersembunyi di bukit-bukit pasir itu. Tapi saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, kata Daud. Kenapa jiwa Daud melekat kepada Tuhan? Karena tangan kananmu menopang aku. Keberhasilan Daud bukan karena dia hebat, bukan karena dia punya pengalaman yang banyak, tetapi keberhasilan Daud itu karena kuasa tangan kanan Tuhan yang menopang. Keberhasilan Musa membawa umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan bukan karena Musa hebat, karena tangan kanan Tuhan. Nah, ketika umat Israel dibebaskan dari tawanan di Babel, di bawah pimpinan Ezra, mereka kembali ke Yerusalem. Dan perjalanan dari Babel ke Yerusalem itu perjalanan yang sangat menakutkan, karena mereka kembali harus berjalan di tengah-tengah padang gurun. Itu sebabnya di dalam kitab Ezra pasal 8 ayatnya yang ke-31, di situ dikatakan sebelum Ezra membawa umat Israel keluar dari Babel kembali ke Yerusalem, Ezra mengajak umat Israel berpuasa 3 hari 3 malam. Kenapa Ezra mengajak umat Israel untuk berpuasa? Karena Ezra paham betul. Dia tahu kondisi padang gurun, saudaraku sekalian, yang sangat membahayakan perjalanan mereka. Apalagi ketika umat Israel kembali dari Babel, mereka tidak
menuju ke kota Yerusalem dengan tangan kosong. Tetapi mereka membawa 650 talenta perak. Itu kurang lebih 222.000 kilo. Kemudian mereka membawa 100 talenta emas. 1 talenta itu 34 kilo. Jadi mereka membawa kurang lebih 3.400 kilo emas. Belum lagi mereka membawa piala emas yang berjumlah 1.000 dirham. Kurang lebih 8 kilo. Ini barang-barang berharga yang dirampas oleh Raja Babel. Dibawa kembali ke Yerusalem. Nah saudara, untuk membawa harta benda yang begitu banyak dan mahal nilainya, maka dipilih 12 orang imam untuk mengangkat benda-benda yang berharga itu. Itu sebabnya Ezra berkata kepada umat Israel, mari kita berpuasa karena kita akan kembali ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, maka Ezra berkata, perjalanan kita berhasil. Kita boleh kembali tiba di Yerusalem karena kuasa tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjanjian lama kita belajar bahwa perjalanan umat Israel itu lebih banyak berada di padang gurun yang begitu ganas, yang begitu gersang, yang mematikan. Banyak orang mati di padang gurun karena kehausan, saudaraku sekalian. Kalau kita belajar dalam perjanjian baru, umat Israel lebih banyak berjalan di Danau Galilea. Perjanjian lama menyatakan bahwa umat Israel lebih banyak berjalan di padang gurun yang gersang, yang panas, yang mematikan. Begitu juga perjalanan bangsa Israel di perjanjian baru. Mereka lebih banyak berjalan melalui Danau Galilea yang tidak kalah ganasnya. Sebab di Danau Galilea itu, saudaraku sekalian, tiba-tiba bisa muncul ombak atau badai taufan yang begitu besar, mengakibatkan perahu mereka bisa tenggelam dan mereka binasa. Jadi kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru menyatakan bahwa umat Israel itu, saudaraku sekalian, seringkali menghadapi ancaman, menghadapi bahaya, menghadapi maut. Tetapi mereka bisa selamat karena apa? Tangan kanan Tuhan yang menopang mereka. Amin. Begitu juga perjalanan kita, Israel rohani. Mungkin ada di antara kita pagi hari ini sedang berjalan di padang gurun yang gersang. Mungkin pagi hari ini ada di antara kita sedang menghadapi bahaya maut. Tapi percayalah saudaraku sekalian, kita punya Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kalau dia telah memimpin umat Israel di padang gurun, dia telah memimpin umat Israel di Danau Galilea, saudaraku sekalian, Tuhan yang sama akan memimpin kita di tengah-tengah padang gurun dunia dan ganasnya, saudaraku sekalian, dunia ini. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, jangan kita mimpi bahwa kita akan berjalan mulus di dunia ini. Alkitab tidak katakan demikian.
Jadi saudara lihat, baik umat Israel di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, mereka selalu menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, menghadapi situasi yang buruk, menghadapi situasi yang sulit. Tapi ingat, ada Tuhan yang menopang dengan tangannya. Amin. Coba kita lihat Injil Lukas, patsalnya yang ke-8. Injil Lukas, patsalnya yang ke-8. Ayat 22 mulai. Perikopnya, angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda. Danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Kalau umat Israel keluar dari Babel, mereka menghadapi ancaman binatang buas. Mereka menghadapi ganasnya badai gurun pasir yang sewaktu-waktu bisa mengubur mereka hidup-hidup. Tapi Ezra sebagai pemimpin umat Israel yang keluar dari Babel berkata, puji Tuhan, kita boleh tiba di Yerusalem karena ditopang oleh tangan Allah. Amin. Begitu juga Israel dalam perjanjian baru. Ayat ini katakan pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Bagi murid-muridnya, saudaraku sekalian, soal menyeberang danau Galilea itu pekerjaan yang biasa. Itu pekerjaan hari-hari mereka. Ya. Untuk menyeberang di danau Galilea itu bukan hal yang baru. Artinya apa? Itu sudah biasa. Tapi Alkitab mencatat, pada satu saat tiba-tiba mengamuklah taufan. Dan ini membuat perahu hampir tenggelam karena dimasuki air yang begitu banyak. Murid-murid sebagian nelayan mereka punya pengalaman dan biasa mereka bisa atasi. Tapi pada waktu itu saudaraku sekalian, ternyata mereka tidak mampu untuk menyelamatkan perahu yang mereka tumpangi. Dalam kondisi yang membahayakan nyawa mereka, mereka membangunkan Yesus. Mungkin waktu itu karena angin
sepoi-sepoi. Waktu saya berada di sana, saudara, kami naik duplikat perahunya Yesus itu. Jadi waktu mulai berlayar, aduh rasanya enak sekali saudara sekalian. Tiupan angin itu sepoi-sepoi. Ya. Mungkin itu yang membuat Yesus jadi tertidur. Ya. Karena anginnya begitu sejuk saudara sekalian, sepoi-sepoi bertiup sehingga Yesus tertidur. Ternyata ketika Yesus tertidur datang taufan, badai besar yang hampir menenggelamkan perahu mereka. Setelah murid-muridnya berupaya sekuat tenaga, semampu mereka, sesuai dengan pengalaman yang mereka hadapi hari-hari, ternyata mereka gagal untuk menyelamatkan perahu. Itu sebabnya mereka bangunkan Yesus. Yesus bangun. Kita mau binasa. Perahu kita mau tenggelam. Apa yang Yesus katakan? Kalau saudara pernah nonton film, saudara lihat bagaimana Yesus berdiri di perahu itu dan berkata, "Hai danau, tenang!" Seketika itu juga danau itu menjadi tenang. Artinya apa, saudaraku sekalian? Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita butuh Yesus. Hanya Yesus yang dapat menopang hidup kita. Bayangkan kalau waktu itu Yesus membiarkan topan badai besar mengamuk, maka binasalah mereka semua. Tapi ketika Yesus mengangkat tangannya, topan badai besar itu menjadi tenang. Haleluya. Kalau kita bicara tentang danau, ini danau aneh, saudaraku sekalian. Danau yang paling aneh di dunia. Kenapa? Danaunya satu, tapi namanya 4. Bingung nggak saudara? Ya. Satu-satunya danau di dunia ini yang memiliki 4 nama. Yang pertama namanya Danau Kinneret. Artinya kecapi. Saudara, kecapi itu alat musik. Kecapi itu dipergunakan untuk memuji Tuhan. Daud terkenal dengan pemain kecapi. Ya. Kecapi juga berbicara tentang sukacita. Saya mau tanya kepada saudara, ketika saudara menyanyi, apa yang saudara rasakan? Sukacita atau duka cita? Pasti sukacita. Ya. Ketika orang hatinya sukacita, dia menyanyi. Yang kedua, nama danau itu Genesaret. Apa arti dari Genesaret? Gagal. Saya percaya semua yang ada di rumah Tuhan pagi hari ini pernah mengalami kegagalan. Siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Ayo angkat tangan. Ya ada. Semua kita pernah mengalami kegagalan. Jadi kalau saudara mengalami kegagalan dalam hidup ini,
Saudaraku sekalian, itu hal yang biasa. Jangan membuat kita menjadi putus asa, apalagi kecewa. Yang ketiga, arti atau nama dari danau itu Tiberias, yang artinya angin ribut. Dalam kehidupan kita, saya rasa saudara pernah mengalami angin ribut. Badai taufan yang tiba-tiba menerpa hidup kita. Kemarin hari Jumat ibadah kompriya itu Bapak Yonatan bersaksi. Dia sedang mengikuti satu acara di Jakarta yang berhubungan dengan perusahaannya. Tiba-tiba katanya dia turun dari mobil, badannya sesak, napasnya sesak, mau melangkah aja susah, keluar keringat seperti jagung, bajunya basah semua. Itu badai taufan. Pernah nggak kita duga itu akan menimpa? Nggak pernah. Tapi tiba-tiba datang. Saudara bayangkan, dalam situasi seperti itu, saudara mau minta tolong sama siapa? Satu-satunya yang dapat menolong kita tepat waktu di mana saja, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Makanya Daud mengucap syukur. Dia bermazmur di padang gurun Yehuda. Kenapa? Karena dia punya pengalaman dihantam badai taufan dalam hidupnya. Tapi puji Tuhan, ternyata saudaraku sekalian, Daud mampu menghadapinya. Apa yang menyebabkan Daud mampu menghadapi badai taufan yang menerpa hidupnya? Karena ada Allah yang hidup. Amin. Nah, begitu juga saudaraku sekalian dalam hidup kita. Yang keempat, nama danau itu Galilea, yang artinya mujizat. Sadarkah saudara bahwa kita sedang berlayar di danau Galilea? Kita sedang berada di lautan dunia ini, saudaraku sekalian, yang sewaktu-waktu akan datang badai taufan. Jadi dari danau ini sendiri, saudaraku sekalian, mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa hidup ini tidak selamanya mulus. Usaha kita tidak selamanya lancar. Kesehatan kita tidak selamanya baik. Bagaimana kalau tiba-tiba badai datang di dalam hidup kita? Bagaimana kalau tiba-tiba muncul binatang buas di padang gurun menerkam kita, mengancam jiwa kita? Siapa yang dapat menolong kita? Alkitab katakan kuasa tangan Tuhan. Amin. Sebab Tiberias, Galilea, Kineret itu menggambarkan kehidupan kita. Makanya saya katakan kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi pagi hari ini, tidak selamanya perjalanan kita mulus. Tapi ingat, mujizat masih berlaku. Amin. Nah, makanya kalau saudara tiba-tiba diserang badai taufan, puting beliung, saudaraku sekalian, badai padang gurun, ingat, kita punya Allah yang hidup dan berkuasa. Amin.
Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya mari kita mau berkata bahwa kuasa tangan Tuhan masih berlaku sampai saat hari ini. Amin. Haleluya. Ada satu cerita atau kisah di dalam Perjanjian Baru. Coba kita lihat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 mulai sampai ayatnya yang ke-24. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani yang menceritakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas dan ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kalau kita baca kisah ini, saudaraku sekalian, ini kisah yang luar biasa. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Nantikanlah di Yerusalem, aku akan memberi kuasa. Lantas Yesus naik ke sorga. Murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul untuk menanti janji Tuhan. Maka Kisah Rasul pasal 2 katakan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Setelah peristiwa Pentakosta itu, mereka mulai menyebar. Mereka mulai memberitakan Injil sebagaimana amanat agung Yesus. Maka tersiarlah Injil, saudaraku sekalian. Sejak saat itu Injil mulai diberitakan kemana-mana. Bahkan pesan Yesus sampai ke ujung dunia. Nah, saudara tahu, ketika berita Injil, berita kabar baik, berita kerajaan Allah itu diberitakan, maka tokoh-tokoh agama Yahudi, mereka mulai menyatakan perang terhadap orang-orang Kristen. Karena mereka anggap ini bahaya. Ya, kalau dibiarkan semua orang Yahudi akan menjadi Kristen.
maka selesailah saudaraku sekalian tugas mereka sebagai pemuka agama Yahudi. Maka mereka katakan, mari kita perangi orang Kristen. Setiap orang Kristen saudaraku sekalian mereka tangkap, mereka siksa, mereka aniaya, bahkan mereka bunuh. Jadi saudara lihat, gereja mula-mula itu menghadapi penderitaan yang luar biasa. Kita belum pernah mengalami. Tapi saudara lihat, saudara-saudara kita, jemaat mula-mula. Mereka yang menerima Yesus, yang percaya kepada Yesus, mereka diburu, mereka dikejar, mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka dianiaya, bahkan dibunuh. Waktu saya ke Turki, kami pergi ke satu tempat namanya Kapadokia. Di kota ini, di Kapadokia ini, sekarang ini menjadi tempat kunjungan turis wisata dunia. Karena di sana ada balon udara. Kita bayar $300, kita naik balon udara. Terbang di atas kota Kapadokia ini. Kita melihat ada banyak bukit-bukit, gunung-gunung saudaraku sekalian, yang kalau kita pandang itu aneh. Bukit-bukitnya beda dengan bukit-bukit yang ada di dunia lain. Di situ bukit-bukitnya saudaraku sekalian ada bentuk goa. Saya lihat kenapa kok bukit-bukit sini semuanya bentuknya ada seperti goa. Ada pintu untuk masuk, saudaraku sekalian. Ternyata itu tempat saudara-saudara kita gereja mula-mula melarikan diri. Karena waktu itu mereka dikejar-kejar, mereka mau ditangkap, mereka mau dihukum, mereka mau dibinasakan, mereka mau dianiaya. Makanya mereka lari ke situ, saudaraku sekalian. Dan waktu saya masuk ke gunung itu, saya lihat, waduh, rupanya ini tempat saudara-saudara kita mengungsi dari kejaran, saudaraku sekalian, orang-orang Yahudi yang ingin membunuh mereka. Nah, dalam kisah ini saudaraku sekalian, ada seorang yang bernama Barnabas. Dia diutus dari Yerusalem untuk menuju ke kota Antioquia ini. Di mana saudaraku sekalian banyak orang Kristen pada waktu itu dianiaya. Barnabas diutus hanya untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Tapi anehnya saudaraku sekalian, justru ketika Barnabas menyampaikan berita Injil, berita keselamatan, kerajaan sorga, kabar baik, di situ ternyata banyak orang-orang bukan Yahudi. Ada orang Siprus, ada orang Kirene, dan mereka percaya. Mereka menerima berita Injil itu, mereka percaya kepada Yesus. Kenapa ini bisa terjadi? Ayat 21. Tangan Tuhan menyertai mereka. Jadi kalau saudara ingin mengalami sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita minta tangan Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi setiap kali kita membaca firman Allah, kita membaca Alkitab, saudara berdoa, Tuhan berikan kami kuasa tangan-Mu itu. Karena hanya tangan Tuhan yang mampu merubah pikiran manusia. Saudara bayangkan, Barnabas diutus untuk memberitakan
kabar baik, kabar sukacita, kabar kerajaan Allah itu kepada orang Yahudi. Yang percaya justru orang non-Yahudi. Kenapa ini bisa terjadi? Ayat ini katakan, karena tangan Tuhan menyertai mereka. Amin. Dan berita ini sangat menyenangkan saudara-saudara seiman yang ada di kota Yerusalem. Mereka katakan, puji Tuhan. Ternyata yang mendengar berita keselamatan itu bukan cuma orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi. Jadi saudaraku sekalian, tangan Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu pagi hari ini, kalau Daud sudah merasakan kuasa tangan Tuhan, Ezra sudah mengalami kuasa tangan Tuhan ketika dia memimpin umat Israel kembali ke Yerusalem. Barnabas yang diutus untuk menyampaikan berita kepada orang Yahudi, ternyata yang percaya, yang menerima berita kabar baik itu orang-orang non-Yahudi. Semua ini terjadi karena kuasa tangan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, kita sedang berjalan di padang gurun dunia ini. Yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ancaman, yang penuh dengan mara bahaya. Kita juga sedang menyeberangi lautan dunia ini. Seperti murid-muridnya menyeberang danau Galilea. Yang juga tidak kalah ganasnya. Badai taufan sewaktu-waktu bisa menimpa hidup kita. Apa yang harus kita perbuat supaya kita selamat? Apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa menghadapi semua badai, semua tantangan, semua ancaman, semua mara bahaya? Tidak ada cara lain. Kita mau bermazmur seperti Daud karena kuasa tangan Allah menyertai kita. Amin. Itu sebabnya Daud bermazmur di padang gurun Yehuda. Karena dia percaya, dia punya pengalaman, saudaraku sekalian, bahwa tangan Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dia, membuat dia berhasil, saudaraku sekalian. Dan saya percaya tangan Tuhan yang sama akan membuat saudara berhasil menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, beban berat, saudaraku sekalian. Karena tangan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Kita tidak sekedar nyanyi, tapi kita mengimani setiap perkataan dari lagu ini, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan. Haleluya. Tuhan
Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, haleluya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Sebelah kanan saya katakan, Tuhan menetapkan. Tuhan, haleluya. Mari nyanyi dengan iman. Percayalah, tangan Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus, 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 Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Dan sebelah kiri saya, Tuhan menetapkan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Semua katakan tangannya, tangannya, haleluya, tangannya, amin, tangannya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya.
Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Dan sekali lagi katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Yonatan berdoa. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Sungguh kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, menikmati firman-Mu. Amin. Menyadari betapa Engkau Allah sungguh memegang tangan kami. Ya Amin. Tuhan. Amin. 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 Dalam setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan, kami menyadari ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Banyak hal yang tidak dapat kami Terima kasih. kira, hal yang tidak kami duga terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami boleh melewati semua persoalan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tangan-Mu ya Tuhan, Amin. Amin. tangan-Mu yang kuat yang memegang kehidupan kami Amin. Tuhan, memberi kemenangan, memberi pertolongan, Amin. memberi kelepasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu sudah mengingatkan kami pada siang hari ini ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, Saya lebih heran Yesus. lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi kembali pujian ini, persembahan dijalankan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya.
Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum kita dengar pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Parulian, saya ingin menyampaikan undangan. Undangan ibadah ucapan syukur keluarga Ibu Yuni Andreas. Pasti saudara kenal yang suka duduk di belakang itu, ya. Dan keluarga ini mengadakan ibadah syukur karena Tuhan telah tolong Ibu Yuni sekarang sudah mengalami kesembuhan. Amin. Ketika dia disenggol motor, bukan ditabrak, disenggol. Tapi senggolnya ini menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit, saudaraku sekalian. Puji Tuhan, Tuhan tolong dan sudah menyembuhkan. Maka keluarga ini mengundang seluruh sidang jemaat untuk menghadiri ibadah syukur keluarga Ibu Yuni Andreas yang diadakan pada hari Rabu. Ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jam 19 atau jam 7 malam bertempat di Toko Sumberia. Toko Sumberia ini posisinya di depan Pasar Agung. Kalau saudara tahu Pasar Agung, di depannya itu persis Toko Sumberia. Ya, jadi sekali lagi sidang jemaat diundang dalam ibadah ucapan syukur keluarga Ibu Yuni Andreas yang diadakan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 jam 19 atau jam 7 malam bertempat di Toko Sumberia depan Pasar Agung. Diharapkan jemaat Tuhan bisa hadir dalam ibadah ucapan syukur. Selamat datang kepada Bapak Samsari dari Kediri. Silakan berdiri Pak, berdiri sebentar Pak. Ya, puji Tuhan. Nah ini saudara kita dari Kediri ya. Bapak ini jemaat GPDI di Kediri, kebetulan berada di Depok. Boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati Pak kehadirannya. Kita dengar pengumuman, silakan Bapak Parulian. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan rema buat kita semuanya. Kita doakan terus Bapak Gembala kita, diberikan kekuatan Tuhan, diberikan kesehatan Tuhan. Kita akan melihat jadwal ibadah kita 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan jadwal ibadah, kita akan jadwal ibadah kita minggu depan itu minggu yang terakhir di bulan September. Ibadah pagi harinya song leadernya Ibu Yeli, kolektan Ibu Sutati dan Ibu Markus, penerima tamu atau prokes Ibu Yohana. Untuk ibadah minggu sorenya song leadernya Saudara Fidel, kolektan Ibu Indah, penerima tamu atau prokesnya Ibu Manulang. Untuk ibadah hari Selasa ibadah wanita jam 3 sore tempat ini, song leadernya Ibu Manulang, ayat Mas, Ibu Panggabean, firman Tuhan, Ibu Pendeta Shanti. Untuk ibadah kaum pria hari Jumat tanggal 22 September, sekali lagi untuk ibadah kaum pria hari Jumat tanggal 22 September jam 7.30 atau jam setengah 8 malam. Song leadernya Saudara Timothy, firman Tuhan oleh Bapak Yonatan. Saya mohon untuk kaum pria hari Jumat. Untuk ibadah pemuda jam 6 sore di tempat ini. Yang berikutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun minggu ini. Pertama untuk Saudari Gita Panuli Mandalagi. Kedua adik Abigail Grace. Ketiga Saudari Catherine. Keempat Ibu Yuliana.
Dan kelima Ibu Yeni, kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati, dan juga mungkin ada jemaat yang tidak tertera di dalam warta jemaat yang ulang tahun begini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti, agar ku tidak tersesat. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ibu Siregar berdoa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak yang Terima baik. kasih, Engkau Tuhan. baik, Amin. sungguh baik, Amin, amat amin. baik. Haleluya. Tanpa penopangan tangan-Mu Tuhan, kami akan binasa Tuhan. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu di dalam Amin. hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan kami Oh, supaya yes. kami jangan tersesat. Haleluya. Topang Terima kami kasih, dengan Bapa yang tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan Yesus. kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Yesus, Yesus. Biarlah Engkau tetap menopang tangan kami Tuhan. Biarlah tetap Engkau menopang perjalanan kami di masa hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan Tuhan. Amin, amin. Tanpa Engkau kami akan binasa Tuhan. Tetapi karena pertolongan-Mu, Haleluya. karena kebaikan-Mu, Haleluya. kami mendapat hidup yang kekal di Amin, surga. amin, amin Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Terima kasih. apa juga keadaan kami di dunia ini. Haleluya. Kekayaan, kemiskinan, Yesus. kami akan tinggalkan semua Tuhan. Yesus. Amin. Kami hanya Tuhan fokus Oh, pada haleluya. hidup yang kekal di sorga. Haleluya. Tuhan, kami sudah mendengar Haleluya. firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Terima firman ini kasih. Tuhan benar-benar kami Terima dengar, kasih. kami Iya, lakukan Terima dengan setia. Terima kasih. Biarlah Tuhan di Haleluya. masa hidup kami ini Tuhan, kami benar-benar melakukan firman. Haleluya. Karena Engkau Tuhan Terima kasih. baik, Engkau Terima sudah mati kasih. di kayu salib
Terima kasih. Tercurah darahmu. Terima hanya kasih Tuhan. Menebus kami semua umat-Mu Terima kasih Tuhan. dari lumpur dosa. Ya Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan Oh Bapa? Yesus, haleluya. Dengan apa kami balas Benar. kebaikan Haleluya. Bapa? Kami hanya dapat Kami hanya dapat bersyukur. bersyukur. Berterima Biarlah kasih. semua Tuhan, Amin. jemaat yang ada di gereja Amin. ini Tuhan, Amin. semakin Ya, benar-benar Tuhan. melakukan Amin Tuhan. Amin. taat, Amin. setia, Amin. tetap datang ibadah. Terima kasih. Amin. Tuhan tolong kami, Ya, supaya haleluya. kami jangan meninggalkan Amin. ibadah kami Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Karena kebaikan-Mu, Terima kasih. karena pertolongan-Mu Tuhan, kami Haleluya. ada sebagaimana kami ada di pagi Haleluya hari Tuhan ini. Yesus. Terima kasih Bapak Terima yang kasih, baik. Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba. Ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Berkati Tuhan rumah tangga. Terima berkati kasih. anak-anak menantu. Terima Tuhan, kasih semuanya, Tuhan. Di Terima masa tua kasih. Bapak Gembala kami Tuhan berikan Terima kekuatan, kasih. kesehatan. Haleluya. Engkau Tuhan tetap Tuhan Amin. Amin. menopang Bapak Gembala Amin. kami di masa tua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima yang kasih, baik. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah Bapak permohonan doa kami. Ya Tuhan Yesus. Kan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa dan mengucap Haleluya. syukur. Haleluya. Amin. Bapak, sebelum kami meninggalkan rumah-Mu, kembali ke rumah kami masing-masing, kami mau bersatu di dalam doa, mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, saudari Gita Panuli Mandalagi, adik Abigail Gracia Deneve, saudari Catherine Stephen, Ibu Yuliana, Ibu Yeni, yang masing-masing Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa kami bukan cuman usia yang Tuhan tambahkan, tambahkanlah ketaatan, Amin. takut akan Tuhan, tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Karena di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu berkat yang limpah. Amin. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Iya Tuhan. Tuhan memberkati, berkati kehidupan mereka, Amin. berkati usaha mereka, Haleluya. berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka. Amin Tuhan. Dengan tubuh diberkati, kami memuliakan Tuhan. Bagi umat Tuhan yang sudah melakukan firman-Mu, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Yang belum melakukan, Tuhan ingatkan mereka supaya belalang pelahap tidak melahap usaha kami, bahkan hidup kami, tapi kami berada di tengah-tengah umat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan mengutus malaikat-Mu melawati mereka. Yang sakit sembuhkan, Amin. yang lemah kuatkan, Amin. yang bimbang teguhkan, Oh, yes. yang hilang harap Tuhan berikan pengharapan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seluruh pelayan Tuhan yang terlibat pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri kabinet, bahkan pejabat-pejabat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, RT RW di mana kami berada, Tuhan memberi hikmat untuk mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini. Karena Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami tamatkan ibadah dan kami bawa pulang berkat Allah. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Yang percaya katakan, amin.